Papua dan Eli Alboy yang berasal juga dari Papua. Dan inilah dia Semen Padang FC. Iya, kita lihat dari komposisi yang diturunkan oleh pelatih Neil Maizar, tampak ada beberapa pemain debutan di tim ini. Ada pemain Korea Yoo Hyun Ko di posisi gelandang, akan bekerja sama dengan Henry Mohu dan juga Heru Meri dan juga Eli Aibo di lini tengah. Dan juga Persipura Jayapura. Juga di sini ada sejumlah pemain yang sangat baik. Kita lihat pemain-pemain, ada Hamka Hamzah yang menggantikan peran dari Ricardo Salampesi yang mengalami cedera. Tidak ada jaga kiper. Dan ya, mitra sepak bola kick off babak pertama sudah ditiupkan dan pertandingan antara Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura. Ya, terlihat Yopi bahwa komposisi pemain belakang yang diturunkan oleh Jackson Tiago menerapkan 3 center back. Di sana ada Victor Igbonevo, Bio Paul dan juga Hamka Hamzah. Dua formasi lawas saya kira. Namun ini mungkin pilihan terbaik karena tidak ada Jarahan yang bisa diturunkan pada pertandingan pertama ini karena masih belum bisa menyangkut administrasi. Dan ada Rahmat Rifai yang diplot sebagai striker. Inilah Poci, kita lihat. Poci yang musim lalu juga membela Sriwijaya FC. Masih pemain-pemain Persipura Jayapura. Ya, dibanding musim lalu memang Persipura musim ini jelas tampak lebih bugar, lebih segar, lebih muda. Karena seperti sempat kita bahas di percakapan awal, ada 3 pemain senior yang tidak lagi tampil bersama Persipura dan digantikan oleh pemain muda yang memang sudah sejak musim lalu sudah disiapkan. Kembali pemain-pemain Persipura berada di depan kotak penalti. Titus Bonai usaha umpan kepada Boasalosa. Masih dapat dihalau oleh pemain belakang dari Semen Padang. Boasalosa yang musim lalu mencetak 17 gol. Kembali anak-anak Jayapura, Ian Luis Cabes. Poci cukup baik namun bola terlalu deras dikarenakan hujan yang sangat deras mengguyur Stadion Haji Agus Salim. Ya, tentunya sangat mempengaruhi Bung Yuke. Betul, Yopi, dan kita lihat meski demikian permainan bola posisi yang coba diterapkan oleh anak-anak Jayapura terlihat sudah muncul di awal permainan. Tadi bagaimana kita saksikan segitiga yang sangat apik dari Wanggai, kemudian Poci. Namun sayang terlalu deras bola. Ya, Semen Padang yang berhasil menjuarai klasemen grup 1 di kompetisi divisi utama musim lalu dengan 12 kali kemenangan dengan 6 kali seri dan juga 2 kali kekalahan, 33 gol dan 13 kali kebobolan, sangat produktif. Ya, namun pada babak 8 besar kurang meyakinkan penampilan dari Semen Padang sehingga harus puas dengan posisi ketiga di divisi utama yang berhak untuk promosi ke Jarum Indonesia Super League. Dan memang banyak perubahan di skuad Semen Padang Yopi dibandingkan ketika mereka tampil di divisi utama di bawah Arkan Yuri, di mana saat ini ada 13 pemain baru yang saya catat menjadi pemain anyar di tubuh Semen Padang. Sangat baik sekali Eli Aiboy, pemain yang sangat senior yang sudah malang melintang di kompetisi Liga Indonesia. Edward Wilson. Masih cukup tenang pemain-pemain dari Persipura Jayapura. Victor Bio langsung ke depan, yang dituju adalah Boasalosa. Umpan kepada Rahmat Rifai, masih dapat diselamatkan oleh Samsidar, mudah saja. Mantan penjaga gawang PSM Makassar. Iya, persis Yopi. Kiper muda Ferdiansyah di penampilan pertama di Liga Indonesia, Bung. Iya, ini tentu sebuah kesempatan sekaligus ujian bagi Ferdiansyah. Apakah ia layak memang menggantikan posisi yang begitu lama ditempati oleh Jendri Pito yang saat ini sudah hengkang ke Perseman Manokwari. Meski Persipura sendiri sebenarnya masih menyimpan satu penjaga gawang asing. Iya.
Honjay yang memang belum juga bisa diturunkan karena menyangkut administrasi yang belum beres. Banyak pemain Yopi di pemain asing yang tidak bisa turun di laga pertama ISL ini karena masih terkendala oleh administrasi. Dan Persipura juga sudah mulai terasa karena tidak adanya playmaker murni seperti ketika dulu ada Edu, tapi kali ini Jarahan yang diplot juga tidak bisa tampil untuk laga pertama ini. Ya, Jarahan Keranjar. Ya, Salah satu pemain baru di Persipura Jayapura yang masih terkendala belum kembalinya kondisi dari Jarahan setelah pulang dari Liberia. Dan kita saksikan pemain Semen Padang Safarudin atau Syafrudin, lebih akrab dipanggil. Terlihat terkapar setelah bertabrakan dengan David Pakbe maupun juga Boas Solosa. Iya. Menarik melihat Boas mengenakan ban kapten Yopi. Iya. Meski usianya masih 24 tahun, mungkin yang termuda di ISL sebagai kapten sebuah kesebelasan, tapi pengalaman Boas sudah tidak diragukan lagi. Benar. Itu juga alasan mengapa pelatih Jackson Tiago mempercayakannya, karena Boas merupakan pemain yang sangat bertalenta, memiliki leadership. Di samping sebagian besar pemain-pemain Persipura saat ini memang masih sangat muda. Ya. Curi saja tadi oleh pemain-pemain Persipura. Kembali bola dikuasai. Victor, Boas, masih Boas. Itu adalah Ian Luis Cabes. Cukup sulit, Bung, para pemain menguasai bola di lapangan hijau karena derasnya hujan mengguyur Stadion Haji Agus Salim. Hampir saja Edward Wilson. Kembali Eli Aibo yang dituju lagi-lagi. Iya. Sangat deras bola yang meluncur. Ini memang menjadi kendala klasik bagi setiap tim bermain dengan kondisi hujan dan basah. Tapi kita masih lihat lapangan cukup bagus, Yopi. Iya. Tidak ada genangan yang terjadi di sana. Hanya saja memang bola menjadi agak licin untuk bisa dikontrol. Kita lihat. Cukup baik, Edward Wilson kembali, Edward Wilson. Edward Wilson Junior. Ya, luar biasa. Memberikan gol pertama untuk Semen Padang FC di hadapan pendukung sendiri Sikapau Merah. 1-0. Ya, kita saksikan bagaimana sebuah truk pas yang sangat apik dan juga kelebihan individual yang dimiliki oleh Edward Wilson dalam menusuk ke kotak 16 dan menaklukkan penjaga gawang Ferdiansa tanpa memberi kesempatan kepada rekannya. Sebetulnya ada Saktiawan Sinaga tadi yang bisa saja meneruskan umpan dari Edward, tapi ia memilih untuk langsung mengeksekusinya melewati Victor Igbonevo dan langsung berhadapan dengan penjaga gawang, memilih tiang jauh. Sangat berkelas, Bu. Sangat berkelas. Membuktikan bahwa ia memang pantas menjadi goal getter terbaik di divisi utama musim lalu. Benar, dengan 20 gol dicetak sepanjang musim lalu, Edward Wilson Junior, pemain asal Liberia. Sukacita di bench Semen Padang setelah keunggulan 1-0 diberikan lewat kaki Edward Wilson Junior dengan aksi individu melewati beberapa pemain Persipura Jayapura. Terlihat sedikit gugup, Bung. Anak-anak Mutiara Hitam ini. Sebenarnya di awal permainan sudah terlihat baik sebetulnya, Yopi, bagaimana mereka mendominasi lapangan. Namun tampaknya keseimbangan di pertahanan kurang dijaga dengan apik sehingga ketika Semen Padang mendapatkan celah dan langsung menjadi hukuman bagi Persipura. Sebetulnya Coach Jackson Tiago sudah mengantisipasi bahwa kelebihan dari Semen Padang adalah pada sektor sayapnya, terutama ditempati oleh Ali Aiboy, dan masih ada dua pemain lagi yang belum turun. Satu jelas berhalangan, Tommy Rifka, karena melangsungkan pernikahan hari ini. Dan satu lagi adalah Esteban Vizcara, pemain asal Argentina yang hengkang ataupun datang dari Pelita Jaya Karawang, juga merupakan pemain yang berkualitas di sektor sayap.
Namun dengan komposisi 3 center back di kubu Persipura inilah membuat pemain yang menjaga kedalaman agak sedikit harus ekstra hati-hati karena sayap akan menjadi sangat rawan. Saktiawan Sinaga yang sangat diharapkan memberikan kontribusi maksimal bagi Semen Padang setelah mencetak 9 gol di musim lalu. Dan Nila Samsidar, pemain yang turun di setiap pertandingan untuk PSM Makassar musim lalu di 33 pertandingan dan 2.921 menit. Rahmat Rifai dari ujung barat ke ujung timur, Rahmat Rifai. Ya. Rela Nil Maizar cukup baik penampilan dari anak-anak Kampung Sirah di 10 menit pertama ini memberikan keunggulan 1-0. Park langsung dituju Henry Mofu ataupun Heru Nerli. Edward Wilson langsung, sayang sekali Saktiawan Sinaga telah berdiri offside. Ya, sebetulnya sebuah skema yang sangat baik tadi dilakukan oleh Semen Padang dari sektor kiri, kemudian bola dilepaskan umpan oleh Yu Yun Ko. Sayang sekali finishing tadi sudah lebih dulu tertangkap offside Saktiawan. Kita lihat juga, kita dengar yel-yel dari Kemers. Supporter Semen Padang memberikan dukungan kepada Eli Aiboy dan kawan-kawan. Gerald Pangkali tadi terlalu jauh. Bola yang diberikan pada Titus Bonai dan juga Boas Solosa. Masih aman gawang dari Samsidar. Dia Paulin. Halo bola. Fenry Mofu. Cukup baik penampilan dari Fenry Mofu di tim barunya ini. Pemain asal Persiwa Wamena musim lalu. Dan saya kira ada keuntungan psikologis Yopi, kehadiran 3 pemain asal Papua di kubu Semen Padang. Paling tidak mereka bisa mentransformasi karakter dari anak-anak Papua kepada pemain-pemain Semen Padang lainnya. Benar sekali, dan kita lihat kembali Edward, masih Edward Wilson. Eli. Gerald Pangkali, mantan pemain Persija Jakarta. Eli Aiboy yang musim lalu bermain di Persidafon Davonsoro, dan kita lihat juga Heru Nerli berada di depan gawang Persipura Deo. Hampir saja sebuah percobaan dari David Ngon Pakbe, bek tengah yang naik ke dalam kotak penalti Persipura. Apabila sepak pojok diberikan, hampir saja dan cukup membahayakan. Sebuah sundulan dari David Ngon Pakbe. Ya, kembali sebuah celah didapat oleh pemain Persipura di pertahanan, pemain Semen Padang di pertahanan Persipura. Seorang stopper bisa mendapatkan celah untuk melakukan sundulan tadi di kotak 16. Tampak Eli Aiboy mengeluh karena mestinya memang bola tadi mengenai Bio Paulin. Victor. Manuel Wanggai.
Hamka, main serba bisa yang direkrut dari Persisam Samarinda. Gerald. Oh. Kurang cermat kontrol dari Heru Nerli. Pelanggaran. Heru Nerli. Pemain yang sempat berlabuh ke Persija Jakarta. Iya. Dan di putaran kedua berlabuh ke PSM Makassar. Musim lalu. Bersama Samsidar juga. Iya, bersama Samsidar. Dan mencetak 1 gol di PSM Makassar. Yan Luis Cabes. Ambil tendangan bebas ini. Dan Rahmat Rifai dalam kotak penalti. Oh! Hampir saja Hamka Hamzah memberikan sumbangan 1 gol. Namun terlalu terburu-buru. Dan masih berada di atas Mister Gawang dari Samsidar. Iya, bola spin tadi dari Yan Luis Cabes sangat baik sekali, namun Hamka Hamzah terlalu cepat menyongsong bola sehingga arahnya tidak terkontrol meski sudah tidak ada lagi pemain belakang dari Semen Padang yang menghalanginya. Pelan-pelan sudah mulai meningkatkan permainannya Persipura. Sudah mulai mendapatkan celah untuk bisa mengisi beberapa kebocoran-kebocoran di lini pertahanan Semen Padang. Bio Paulin. Wah, Solosa. Kalau kita melihat terlalu banyak bermain di sektor kiri penyerangan Bu, anak-anak Persipura. Iya, itu mungkin dengan maksud Yopi untuk memberikan tekanan agar Eli Aibo tidak dengan leluasa untuk masuk dari sektor kanan. Cukup baik. Wah, Solosa. Oh. Lalu deras bola yang dikuasai Boas tadi. Dibuang tadi oleh Hengki Ardiles. Gerald. Melebar kepada Yan Luis Cabes. Manuel. Kita lihat Bio Paulin sudah masuk lebih setengah lapangan untuk membantu melakukan tekanan. Terlalu deras tadi. Umpan kepada Ortizan Salosa. Bila dia buat Salosa. Sempat menjadi top scorer Liga Indonesia 2008, 2009. Dan musim lalu juga menjadi gol getter terbanyak kedua di Persipura setelah Beto dengan 18 gol. Dan kali ini tanpa Beto memang terasa sekali lini depan Persipura agak sedikit mengalami masalah. Esteban Vizcara, mantan pemain Pelita Jaya. Lebih banyak beroperasi di sektor kiri. Jaga ketat Edward Wilson dengan 2 back yang sangat besar-besar. Wah, Salosa masih mencari kawan. Yan Luis Cabes. Kita lihat Yopi begitu cepat sekali para pemain Semen Padang ketika mereka kehilangan bola, mereka langsung turun ke belakang secara bersama-sama menumpukan pemain di zona pertahanan. Sehingga sulit bagi seorang Boas untuk bisa keluar dari tekanan. Ya, Junko. Wasolosa. Maksudnya kepada Rahmat Rifai. Bukan pelanggaran. David Pakde. Edward Wilson. Oh. Eli Aiboy. Cukup baik. Masih duel sesama Papua. Sangat seru. Iya, Ortizan dan Eli Aiboy. Dan begitu antusias supporter dari Semen Padang FC. Iya. Offside. Sayang sekali. Ya. Itu
Titus Bonai tadi. Mantan pemain Bontang FC. Pelanggaran. Henry Mofu. Ya, semakin deras saja tampaknya Yopi. Namun cukup baik keadaan lapangan. Iya, betul. Tidak terjadi genangan air. Kembali Boas Solosa. Baik Wah, sekali. pas kepada Boas Solosa kembali. Boas Solosa. Oh! 1-1. Dipersembahkan lewat kaki Boas Solosa. Kerjasama 1-2 dengan Rahmat Poci Rifai. Berhasil menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1. Iya, luar biasa sekali kita lihat bagaimana kerjasama 1-2 yang begitu apik antara Boas dan juga Rahmat Poci Rifai. Memasuki jantung ataupun juga membelah jantung pertahanan dari Semen Padang. Kita lihat dikepung oleh dua pemain namun masih bisa melewatinya dan langsung menyasar ke sudut kiri pertahanan ataupun juga gawang Samsidar. Kita lihat jadi kesalahpahaman tadi antara David Pakbe tadi Dan Hengki Ardiles. dan Hengki Ardiles dalam mengantisipasi akselerasi dari Boas Salosa. Ya, sedikit saja sebetulnya. Benar sekali dan sayang sekali kesucian dari gawang Samsidar dijebol oleh kaki Boas Salosa. Dan kita lihat bagaimana ritual dari Jackson Ya, untuk merayakan gol anak asuhannya. Ya, seperti tadi saya katakan, Yopi, pelan-pelan Persipura sudah mulai menemukan bentuk permainan mereka. Poci. Cukup baik kerja sama Poci dan Boas Salosa di depan. Partisan. Berikan pada Poci maksudnya. Terlalu lemah. Ya, penempatan Boas di center forward memang agak sedikit menarik untuk kita bahas, Yopi, bahwa pemain ini memang bukanlah tipikal predator sebetulnya, Ya. bukan tipikal penyerang tunggal atau penyerang murni, tapi lebih kepada winger. Namun kita lihat miskinnya striker yang berkualitas membuat Jackson Tiago menempatkan Boas sebagai center forward. Dan ternyata cukup baik juga bagaimana ia bisa melepaskan diri dari pengawalan ketat para pemain belakang Semen Padang dan mampu melakukan ataupun menaklukkan gawang Samsidar tadi. Oh, kembali. Boas Solosa. Berusaha melewati Hengki Ardiles. Oh! Hampir saja Yopi terjadi gol bunuh Benar diri sekali. tadi. Hampir saja Iya. Park Chu-hyung. Iya. Kali ini giliran adrenalin main belakang Semen Padang yang dibuat Ya, ketar-ketir dengan serangan bergelombang dari pemain Persipura. kita saksikan Titus Bonai di sini. Iya. Hampir saja sapu bola yang sangat berbahaya dari Park Chu-hyung. Tinju saja Samsidar. Iya. Pelanggaran. Titus Bonai. David Pakbe. Ya, kita dengar sayup Ya. suara Neil Meizar menginstruksikan agar Boas jangan dilepas. Fendry. Edward Wilson. Oh. Bisa berikan kepada Saktiawan Sinaga dan terjadi pelanggaran. Bio Paulin. Ya, tadi ada gerakan mendorong dari Bio Paulin terhadap Edward Wilson. Ferdiansyah di penampilan perdananya di Jarum Indonesia Super League yang selama ini hanya menjadi nomor 2 bisa dikatakan Bung, Betul. dari Jenry Pitoy. Dan Yu Hyun Kyu, ya, pemain asal Korea Selatan, bermain di Super Reds Korea, coba menjadi Algojo. Oh, sangat baik. betul. Namun Ferdiansyah
lebih siap memang ya. Meski agak sedikit menakutkan, Yopi kita lihat Ya. bola lebih dulu dibiarkan oleh Ferdi melenting. Sementara kita tahu bersama lapangan sangat licin. Oh, lagi-lagi hampir saja Syafruddin. Mulai menemukan irama penyerangan yang baik dari anak-anak Mutiara Hitam. Baik lewat kaki Ian Luis Cabes maupun Gerald Pangkali. Manuel Wanggai. Victor Bio. Ya, peran dari Gerald Pangkali dan juga Immanuel Wanggai sangat sentral sekali di pertandingan ini bagi Persipura Jayapura di lini tengah. Karena dari kedua pemain inilah suplai bola maupun juga awal pertahanan yang dilakukan oleh Persipura jika mendapat tekanan dari Semen Padang. Halau saja ke depan. Kembali. Wasalosa. Gerald Pangkali. Immanuel. Masih mencari kawan. Oh, terlalu dalam. Iya. Bukan pada Titus Bonai maksudnya. Bagian dalam kotak penalti. Buang saja oleh Park. Immanuel. Sebuah sapuan dari David Pakbe tadi yang tidak sempurna mengarah kepada Immanuel Wanggai. Ian Luis Cabes mengambil sepak pojok pertama untuk Persipura Jayapura. Bio Paulin. Halau saja oleh Fendri Mofu. Sangat baik pergerakan tanpa bola dari Gerald Pangkali. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Berhasil melewati Heru Nerli. Ada Syafruddin. Sepak pojok untuk Persipura Jayapura. Ya, kita lihat sekarang Victor Igbonevo memasuki kotak 16 dan begitu mudah sekali para pemain belakang Persipura mendikte pertahanan dari Semen Padang. Kita lihat Victor Igbonevo, Bio Paulin, Maupun Hamka Hamzah. begitu enak sekali untuk benar sekali. masuk ke dalam kotak 16. Mereka tidak khawatir akan terjadi counter attack. Percayaan diri yang begitu tinggi memang. Atau juga ini merupakan instruksi untuk mengacaukan konsentrasi pertahanan Semen Padang dari Jackson Tiago. Santiago. Pelatih yang sudah memberikan satu gelar untuk Persipura Jayapura. Baik sekali Rahmat Rifai. Kembali Ian Luis. Rahmat Rifai. Kontrol bola yang kurang baik. Wanggai. Yang dituju adalah Wasalosa. Gerald. Tekanan diberikan oleh anak-anak Persipura Jayapura terhadap Semen Padang. Setelah berhasil menyamakan kedudukan lewat Wasalosa, kali ini Ortizan. Kirimkan umpan kepada rekannya namun tidak terdapat satupun kawan di kotak 16 Semen Padang. Dan kita lihat Yopi cara pemain Semen Padang melakukan sapuan sangat tidak terukur. Benar, sepertinya panik ya, Bung. Terkesan sembarangan sehingga bola kembali lagi ke pertahanan mereka. Mudah sekali dibaca oleh para pemain Persipura. Bermain-main dari sisi kiri ke sisi kanan dan kali ini Ortizan, Titus Bonai.
Buah Salosa, kapten baru. Sedikit protes kepada wasit. Kualitas passing mereka sudah habis. Wow. Cywar dari Jackson F. Tiago. Kalau kita dengar tadi mengatakan bahwa sudah habis Semen Betul. Padang. Kualitas passing yang dimaksud mungkin agar para pemainnya lebih hati-hati dalam melakukan passing. Karena mengingat Semen Padang sudah menurut Jackson sudah tidak lagi bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Saktiawan Sinaga, ya, jaga ketat oleh Bio. Ya, inilah dia Saktiawan Sinaga yang salah satu pemegang rekor kartu kuning terbanyak, Bung. Ya. Musim lalu dengan 9 kartu kuning bersama Persik Kediri. Iya, sebuah catatan disiplin yang sangat menarik memang. Seorang penyerang begitu banyak mengantongi kartu kuning. Mungkin tidak beda-beda jauh dengan Noh Alam, Along dari Arema Indonesia yang juga spesialis kartu kuning. Bahkan pernah kartu merah. Sama juga dengan Saktiawan Sinaga. Satu kartu merah juga di koleksi. Satu tipe jangan-jangan. Langsung diberikan, oh! Ya, Offside terlebih dahulu baik Saktiawan maupun Edward Wilson. Iya, ada 3-4 pemain yang menunggu di kotak 16 dari Persipura tadi. Inilah dia, Edward Wilson Jr. Pemain yang sangat berbahaya dari Semen Padang yang dipertahankan oleh jajaran manajemen Semen Padang FC. Berkat ketajamannya di 2 musim, 15 gol di 2008 dan 20 gol pada 2009. Ya, Luis Cabez. Gerald mulai tergenang. Iya, karena hujan tidak pernah berhenti dan Titus Bonai. Titus Bonai. Oh! kita lihat beberapa step ia diberikan kesempatan untuk melakukan syuting. Ini sesuatu yang agak aneh memang. Bagaimana pertahanan Semen Padang sangat longgar sekali. Sebuah umpan chip tadi dan kita lihat sempat melakukan ancang-ancang Titus Bonai. Tidak begitu cepat pemain belakang untuk melakukan cover. Tapi masih untung bola melejit ke atas. Ya. Dan kembali dalam kotak penalti. Hampir seluruh pemain Semen Padang berada di kotak penalti. Edward Wilson mencoba counter attack. Anak-anak Semen Padang. Oh. Hamka, pemain yang sempat berlabuh di Persija Jakarta. Iya. Sudah banyak sekali klub yang disinggahi oleh Hamka. Sebelumnya juga pernah di Persik Kediri Sam, juga. Samarinda, kemudian Persik Kediri, PSM Makassar. Mungkin dia ingin mengumpulkan kurikulum vitae Yopi untuk sebanyak-banyaknya berpengalaman bermain di banyak klub. Boas, kembali Boas, dibayang-bayang oleh Fendri. Ortisan, Boas Salosa. Oh! Hampir saja bagaimana Boas begitu luasa sekali untuk memilih posisi dalam melakukan syuting. Sebuah umpan yang sangat baik Iya. dari sang kakak. Ortisan Salosa. Ya, memang terlihat sekali Yopi agak sedikit menurun stamina dari para pemain Semen Padang. Tidak seperti di awal permainan di mana mereka begitu menggebu-gebu. Tapi kali ini kelihatan sekali endurance mereka sudah agak berkurang. Itulah tadi kita dengar bagaimana teriakan dari Jackson Tiago mengatakan bahwa mereka sudah habis dan pergantian pemain dari kubu Semen Padang. Cukup menarik, Heru Nerli yang juga pemain baru dari kubu PSM Makassar musim lalu digantikan oleh Esteban Vizcara. ya kita lihat Yopi bagaimana baru 34 menit berjalan sudah ada pergantian pemain tanpa ada yang cedera, artinya ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di kubu Semen Padang secara strategi barangkali dan juga secara stamina juga mungkin. Benar. Akhirnya membuat pelatih Neil Maizar memasukkan Esteban.
Pemain yang lebih banyak beroperasi dari sisi kiri, Bung. Betul, dari sektor sayap. Gerald. Dua pemain tengah di kubu Persipura sangat baik. Gerald Pangkali maupun Manuel Wanggai. Syafruddin. Oh. Syafruddin kembali. Poci. Oh, sangat baik Poci. Luar biasa memaksakan diri Poci. Ortisan. Gerald Pangkali. Begitu leluasa, Iya. anak-anak Persipura Jayapura memainkan bola dan kali ini diberikan kepada Rahmat Rifai. Poci Rifai masih dapat dihalau oleh Syafruddin. Bermain dari sisi ke sisi, Iya. anak-anak Mutiara Hitam ini menguasai permainan. Pada 15 menit akhir babak pertama ini, kita saksikan David Monpagbe, Ortisan. Ya, harus kerja keras tanpa kesan sidar. Esteban Vizcara. Oh. Eli Boy. Iya. Yang dituju adalah Edward Wilson. Henry Mofu. Oh. Cukup keras Bio Paulin tadi. Bukan pelanggaran. Park. Esteban Vizcara. Saktiawan. Oh, Terbaca. Baik sekali. baik sekali Yu. Ya. Oh, bentur. Esteban Vizcara. Lebih hidup permainan dari anak-anak Semen Padang. Dengan masuknya Esteban Vizcara. Dan ya, bola liar. Masih dapat diselamatkan oleh Bio Paulin. Sudah mulai sulit Yopi bermain bola-bola bawah dengan banyak titik genangan. Baik sekali umpan chip tadi. Oh, masih dapat diselamatkan oleh David Pagbe. Ya, sangat lambat sekali pertandingan berjalan Yopi. Hengki Ardiles. Pemain kelahiran Sumatera Barat. Asli anak Padang. Ya. Seperti juga Tommy Rifka Ya. yang juga asal Oh. Padang Panjang. Iya betul, memang ada gerakan mengail ataupun menarik dari bahu Hamka tadi dilakukan oleh Edward Wilson. Kalau kita melihat juga Hamka Hamzah lebih terkontrol ya Bu. Betul. Emosi dari Betul. Hamka Hamzah. Iya. Pemain yang dikenal Barangkali sangat dia berapi-api, juga Bu. masih menjajaki, Bu. Iya. Karena pemain ini terbiasa panas kalau sudah lebih banyak mengatangi pertandingan. Gerald. Ya, Persipura Jayapura merupakan tim yang paling produktif di musim lalu dengan mencetak 18 kali kemenangan dan 13 kali seri dan 3 kali kalah. Iya. 62 gol dicetak, Bung, Luar biasa dengan memang. 32 gol kebobolan. Sangat produktif. Bahkan melampaui tim juara yaitu Arema Indonesia. Namun sayang sekali pada musim ini banyak ditinggal oleh pemain-pemain senior diantaranya Jenry Pitoy, Errol Iba, Edward Ifak Dalam maupun Jack Homboy dan juga Alberto Gonçalves Iya. yang menjadi top scorer bagi Persipura Jayapura musim lalu. Iya, saya kira itu mungkin yang paling terasa Yopi, kehilangan Beto atau Alberto Gonçalves. Saktiawan Sinaga, masih Saktiawan. Oh, 2 kali percobaan dari Saktiawan Sinaga berhasil diblok oleh Ortisan Solosa. Iya,
Sebuah lampu kuning kembali dinyalakan oleh anak-anak Semen Padang untuk memberikan perhatian kepada Persipura di lini pertahanan. Bahwa sekali saja ada celah, maka akan menjadi sebuah bahaya bagi Persipura. Masih untung pemain besar di pertahanan Persipura mampu dengan disiplin untuk menghalau setiap ancaman, termasuk tadi dari Saktiawan. Park. Kesulitan para pemain bermain di lapangan yang sangat becek, begitu banyak genangan air. Wanggai. Dan pada Yan Lewis. Cukup baik penampilan dari Syafruddin. Iya, Yopi cukup disiplin dalam mengawal sektor kiri pertahanan Semen Padang. Khususnya dari ancaman-ancaman dan juga manuver Yan Luis Cabes. 40 menit sudah babak pertama dan kedudukan masih tetap 1-1. Semen Padang berhasil mengungguli Persipura Jayapura terlebih dahulu lewat kaki Edward Wilson Jr. dan disamakan lewat kaki Bas Salosa yang juga kapten kesebelasan dari Persipura Jayapura. Neil Maizar memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Pelatih yang dipercaya menggantikan peran Arkan Yuri dan ya Hyunko asal Korea Selatan, dan jatuhkan Rahmat Rifai yang begitu mobile pergerakannya di babak pertama ini. Masih mampu dicuri oleh Eli Aiboy dan kali ini Eli Aiboy sendirian terlalu cepat tadi. Oh, maksudnya Fendrin Movu terlalu deras dalam melakukan dribbling sehingga dengan sigap tadi diantisipasi oleh Bio Paulin. David Pakbe berikan pada Saktiawan. Esteban Vizcara. Syafruddin. Mudah sekali. Di 5 menit akhir babak pertama ini anak-anak Semen Padang seperti bangkit, Bung. Iya. Untuk mengejar, dapat dikatakan ketertinggalan bermain di hadapan publik sendiri. Dengan keadaan seimbang saat ini adalah 1-1. Ini yang berbahaya. Sangat berbahaya David Pakbe. Hampir saja Boas Salosa. Sebuah blunder dilakukan oleh David Ngon Pakbe, namun masih dapat diselamatkan. Kurang cermat Titus Bonai tadi, pemain asal Persiram Raja Ampat, memberikan umpan kepada Boas Salosa maupun Rahmat Rifai. Ya, sangat riskan sekali tadi apa yang dilakukan oleh David Pakbe. Seolah-olah ia tidak pernah mendengar seorang Boas Salosa, kebesaran dan juga kapabilitas dari Boas dalam mencetak gol, hingga masih mau bermain-main di pertahanan. Hati-hati ya, Bung, dengan Boas Salosa kalau kata orang. Ya, Fendri Mobu atau Eli Aiboy dijatuhkan oleh Aiboy. Ya, kartu kuning. Ya. Kartu kuning pertama. Betul. Diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra kepada Bio Paulin. Ya. Sebuah hadiah pertama bagi Bio di laga pembuka Persipura. Dan kartu kuning pertama untuk Jarum Indonesia Super League musim ini. Betul. Edward Wilson, Esteban Gabriel Vizcara. Sayang sekali. Kurang cermat umpan dari Esteban.
Ya. Oh, hampir saja bola liar. Namun Ferdiansyah lebih cepat keluar dari sarangnya. Wanggai. Victor Bonevo dan Ortisan Salosa. Sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Spekulasi yang terlalu dini tadi. Tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra di babak pertama ini. Kedudukan masih tetap 1-1. Ya, sebuah skor yang cukup adil saya kira di babak pertama. Lihat intensitas permainan dari kedua tim dan juga peluang yang dihasilkan. Dan ya, mitra sepak bola, demikianlah babak pertama pertandingan antara Semen Padang FC menghadapi Persipura Jayapura. Pertandingan antara tuan rumah Semen Padang FC menghadapi Persipura Jayapura. Genangan air semakin luas di lapangan stadion ini. Namun tidak menyurutkan semangat dari anak-anak si Kabau Mira di hadapan pendukung sendiri di partai pembuka Jarum Indonesia Super League. Tibo atau Titus Bonai dan inilah dia Boas Salosa yang musim lalu mencetak 17 gol dan kali ini sudah mencetak 1 gol. Edward Junior Wilson, kembali Edward Junior. Oh, Kita lihat lagi-lagi bagaimana sebuah kesempatan Edward Junior Wilson. Begitu mudah sekali ya bisa masuk melesat ke kotak penalti Persipura tanpa ada pengawalan. Sebuah surprise saya kira. Namun tampaknya ia memaksakan diri sementara di sana Hamka sudah siap. dan juga kita lihat Sakti Iya, Onsinaga betul Yopi. dalam posisi yang tidak terkawal, Bung. Andai saja tadi Edward mau berbagi dengan Saktiawan, mungkin bisa berbeda hasilnya. Esteban Vizcarra. Esteban Gabriel Vizcarra, pemain asal Argentina. Kembali Edward Wilson. Ya, dengan kondisi lapangan yang seperti ini, Yopi, sedikit pun peluang bisa menjadi gol karena lini pertahanan menjadi sulit untuk mengontrol tekanan-tekanan dari lawan. Pelanggaran Manuel Wanggai. Iya. Arjun Hyung berada di kotak penalti Persipura Jayapura. Halo saja oleh Emmanuel Wanggai. David Pakbe, Eli Aiboy yang dituju. Eli Aiboy masuk ke kotak 16. Oh! Dihalau tadi oleh Tibo. Eli Aiboy dan juga Ortisan Salosa. Ya, hampir saja jadi Aiboy mendapatkan space untuk mengirimkan umpan tarik. Tendangan pojok sudah dilakukan. Hampir saja David Pakbe mendapatkan kesempatan. Hampir saja miskomunikasi, Bung, antara Bio dan juga Ferdi. Dan saya perhatikan beberapa kali penjaga gawang Ferdiansa agak sedikit panik jika terjadi bola-bola scrimmage seperti ini. Ya. Kembali Eli Aiboy.
Buang saja oleh Immanuel Wanggai. Kita nantikan tampaknya ada pemain yang mengalami cedera, tampaknya Immanuel Wanggai. Saat dia melakukan sepakan, ancang-ancangnya dan agak serius Yopi. Kita dalam tayangan ulang. Oh, tampaknya menginjak lubang sehingga engkel kaki kirinya. Ya. Terlihat Bung, Iya, engkel kaki kanannya kaki kanan ya, betul Yopi. cukup parah. Kerugian tersendiri untuk tubuh Persipura. Dan memang harus ditarik keluar Immanuel Wanggai. Mengingat peran dan kontribusinya di lapangan tengah bersama Gerald Pangkali. Betul Yopi, sangat sentral sekali. Benar sekali. Begitu mudahnya mengacak-ngacak pertahanan dari Semen Padang. Bali Tibo. Oh, pelanggaran David Pakbe. Sedikit emosional. Bos Salosa yang harus menahan emosi mengingat kapten kesebelasan. Kalau musim lalu masih ada Kakak Edu. Betul. Pada musim ini dipercayakan Boas Salosa. Ya, sebagai kapten termuda memang Boas dituntut untuk lebih bijaksana, tidak mudah terpancing emosi. Ortisan kirimkan bola kepada Boas. Rahmat Rifai, Boas Salosa. Cukup sportif Boas Salosa. David Pakbe. Esteban Vizcara, pemain yang musim lalu di Pelita Jaya, mengoleksi 6 gol bersama Pelita Jaya di 30 pertandingan, 2.482 menit dilakoni oleh Esteban. Saktiawan kali ini, masih Saktiawan, sangat licin lapangan, sulit untuk menguasai bola lebih lama. Dan Luis, pelanggaran Edward Wilson. Yan Luis Cabes. Bali Yan Luis. Baik sekali. Rahmat. 1-2 maksudnya dengan Boas Salosa, Rahmat Rifai tadi. Tidak jalan Yopi dengan ground yang sangat becek seperti ini. Bali Esteban. Junior Wilson. Ahal. Tertahan di kaki Bio. Masih Junior Wilson. Kembali Junior Wilson maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Rahmat Rifai, mantan pemain Persitara Jakarta Utara dengan 20 gol saat memperkuat Persitara. Dan pada musim lalu memperkuat Sriwijaya FC. Sebuah sapuan yang tidak sempurna tadi dari Gerald Pangkali. Kali Edward Esteban. Baik sekali. Safrudin, kirimkan saja maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Sebuah percobaan dalam kotak penalti. Bukan handball. Betul. David Pakbe. Ali Boy. Bertarung dengan Kawal Ortisan. ketat, iya. Kawal ketat dengan Ortisan Solosa. Dan Hamka Hamzah tampak agak panik menghalau bola jauh keluar. Dan semangat Yu Hyun Koo. betul, supporter makin menggebu-gebu kembali. Tetap bersemangat Khmers dan juga persatuan supporter dari Sikabo Mira.
yang selalu memberikan semangat tersendiri untuk anak-anak Semen Padang. Masih berduel. Fenry Mofu. Gerald Pangkali. Edward Junior Wilson. Kalau saja tadi. Ya, dan untuk pertandingan yang lainnya, Persijap untuk sementara tertinggal 0-1 atas PSM Makassar. Fenry Mofu. Masih Fenry Mofu. Oh, percobaan dari luar kotak penalti terlalu terburu-buru Fenry Mofu. Kalau melihat masih ada Eli Aiboy di sisi kanan. Saya kira memang ada pilihan dari Fenry Mofu antara membagi bola ke Eli atau melakukan shooting. Dengan kondisi lapangan yang sulit untuk bisa diprediksi seperti ini, memang pilihan spekulasi menjadi sangat mungkin dilakukan dengan harapan bola akan bergerak liar dan sulit untuk diantisipasi oleh penjaga gawang. Kurang cermat. Tendangan gawang tadi. Hengki Ardiles. Eli Aiboy. Masih baik sekali Kabes tampaknya. Tidak offside. Tidak offside, Rahmat Rahmat Rifai. Rifai. Oh, Samsidar keluar dari sarangnya. Sangat berbahaya. Boas Salosa. Titus Bonai. Gerald Pangkali masih dapat diselamatkan oleh Park Chu Hyung. Sangat berbahaya. Samsidar tadi dan Serangan counter balik. attack. Edward Junior Wilson. Masih Edward. Mencoba tendangan langsung. Oh. Baik sekali sebuah percobaan. Kerjasama antara Ya. Saktiawan Sinaga dan juga Edward Junior Wilson dari luar kotak penalti. Kita lihat bagaimana dalam situasi yang sangat sulit memang untuk melakukan pergerakan di tengah lapangan, kondisi yang begitu licin. Namun sebuah syuting yang juga hampir saja bisa mengoyak gawang Persipura. Dilesakan ataupun gak dilepaskan tadi oleh Wilson Junior. Hari yang sangat berat bagi kedua kesebelasan, baik Semen Padang maupun juga Persipura Jayapura, melewati kondisi lapangan yang sangat tidak ideal memang. Ya. Ada sedikit dialog. Lihat kondisi lapangan yang Tidak memungkinkan. tidak memang. memungkinkan, bisa dikatakan sangat parah ya Bung. Betul. Dan tadi kita dengar bagaimana percakapan Boas dengan wasit Oki, mengatakan bahwa lapangan sudah tidak bisa lagi dimainkan karena genangan yang begitu banyak sekali. Kondisi ini juga bisa memacu ataupun juga membuat pemain mengalami cedera Yopi. Iya. Karena mereka tidak bisa mengontrol situasi yang terjadi di lapangan. Salah satunya hampir saja tadi kita lihat Immanuel Wanggai. Salah pijakan kakinya Bung saat menyapu bola. Bio Paulin. David Pakbe. Oh. Lagi-lagi sangat sulit. Boas Salosa. Oh. Baik sekali sebuah syuting spekulasi dari Boas tadi, hampir saja masih untung diselamatkan oleh Mister Gawang sehingga terhindarlah Semen Padang dari kebobolan. Tendangan yang sangat Iya, keras. betul. Dan dia, inilah dia Boas Salosa yang hampir saja mencetak gol kedua di pertandingan kali ini dan
kartu kuning kedua di pertandingan kali ini. Yang Luis Cabez dengan sengaja menghentikan laju gerak dari Esteban Gabriel Vizcarra. Dan kita lihat Boas dari sudut yang jauh berlari-lari Iya. untuk meminta penjelasan kepada wasit. Tugas baru yang tidak mudah bagi seorang Boas, di samping diserahkan mandat sebagai goal getter tapi juga menjadi komandan bagi teman-temannya di lapangan. Kalau kita mendengar dari media memang sangat sulit, Bung, untuk mendapatkan peran baru tersebut dengan Iya, iya. meeting oleh beberapa lembaga adat di Papua untuk menentukan Boas Salosa berhak menjadi kapten kesebelasan. Dan dia kepercayaan dari masyarakat Papua kepada Boas Salosa. Ya, inilah bagaimana proses syuting Boas yang membentur Mistar dari Samsidar dan bola memantul keluar jauh. Sayangnya tidak ada pemain yang dekat untuk melakukan rebound tadi. Sangat berbahaya memang kita lihat, sangat berbahaya. Ya. Fendry Mofu, kartu kuning ketiga tampaknya Yopi di pertandingan kali ini. Dua diterima oleh pemain Persipura, yang Luis Cabez dan juga Bio Paulin, dan kali ini Fendry Mofu dari Semen Padang. Pemain yang musim lalu di Persiwa Wamena. Ya, ini lihat bagaimana seorang Hanoman dengan tampilan yang baru dan proses replay benturan tadi antara Fendry Mofu dan juga Gerald Pangkali. Setiawan tempel ketat kali ini oleh Hamka Hamzah. Wangdai dan Luis atau Rahmat Rifai dan Luis Cabez. Dua pemain lawan. Tampaknya balasan dari Esteban terhadap Ian Luis Cabez. Ya, situasi-situasi seperti ini yang mengundang bahaya bagi kubu lawan karena apapun bisa terjadi dari bola-bola set piece. Ya, kita saksikan Justinus Pai disiapkan oleh pelatih Jackson F. Tiago untuk menggantikan Titus Bonai di menit ke-62 ini. Ya, Tinus Pai ini termasuk pemain yang cukup banyak Ya, bertanding di musim lalu, 32 pertandingan kalau tidak salah. 33 pertandingan 33, dengan ya. 2.136 menit dilakoni dengan 6 gol di Liga Indonesia dan 2 gol di Piala Indonesia dicetak oleh Justinus Pai, pemain berusia 27 tahun. Ya, sebuah kontribusi yang cukup baik untuk seorang Justinus Pai, pemain yang belum lama mengorbit di Indonesia Super League. Poci sedikit emosional, Poci yang saat ini berpasangan dengan Boas Salosa. Ya, Diplot menggantikan peran Alberto Gonçalves. Bung. betul. Namun sejauh ini belum memperlihatkan permainan terbaiknya. Masih mencari bentuk tampaknya Rahmat Rifai. Ya, tidak bisa berlama-lama memang dengan kondisi lapangan yang seperti ini untuk memainkan bola. Sepanjang pertandingan ini hujan selalu deras mengguyur dan ya Saktiawan Sinaga buang saja tadi.
Gerald Pangkali. Terhenti bola. Maksudnya kepada Tinus Pai. Syafruddin. Eli Aiboy. Ya. Kembali Ortisan Solosa. Eli Aiboy berikan pada Edward Wilson Jr. Oh, sangat sulit. Iya, menyerah tampaknya Edward. Poci berikan jauh kepada Tinus Pai. Kita saksikan beberapa pemain asal Sapu bersibuk. Ya, Offside Rahmat Rifai. Memang sebelum ataupun beberapa bulan sebelum dimulainya Liga Super ini ataupun Indonesia Super League, stadion ini sempat disebut-sebut tidak memenuhi standar kelayakan, dan Semen Padang sempat berencana untuk bermain home di Gelora Sriwijaya, Palembang. Mungkin karena kondisi yang seperti ini, Yopi, Iya. karena ground yang tidak ideal memang membuat verifikasi dari PT Liga sempat menyatakan bahwa stadion ini tidak layak untuk dimainkan. Dan semakin berat tentu saja bagi pertandingan yang kedua antara PSPS dan Persija Jakarta. Dan kita saksikan Dedi Hartono diplot menggantikan Eli Aiboy. Pemain yang musim lalu mencetak 1 gol. Dedi Hartono berusia 23 tahun. Apakah keputusan wasit dan tentunya juga berkonsolidasi dengan dua kapten kesebelasan mengubah keputusannya yang sempat tadi terhenti untuk berkonsultasi apakah melanjutkan pertandingan mengingat hujan deras sepanjang pertandingan, Bung. Tidak berhenti sedikit pun. Ya, dan semakin banyak genangan air di lapangan dan Hengki Ardiles dipercaya menjadi deputi kapten menggantikan Eli Aiboy. Kita lihat bagaimana ekspresi Jackson yang tampak tidak tenang. Karena strategi apapun yang dilakukan oleh kedua pelatih dengan kondisi lapangan yang seperti ini sulit Yopi untuk bisa dijalankan dengan baik. Henry Mofu. Oh. Ya, saling tarik kita lihat. Dua pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ya. Tentunya harus berhati-hati. Betul, Yopi. Karena bisa memancing wasit Oki memberikan kartu kuning yang kedua alias kartu merah. Dan adalah langkah bijak bagi kedua kesebelasan, kedua pemain untuk berhati-hati karena kondisi lapangan yang seperti ini. Ya, Betul Sepak Bola, ini merupakan pertandingan lanjutan antara Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura dan kita sudah memasuki menit ke-73, skor sementara masih 1-1. Di mana pertandingan ini tadi sempat tertunda karena memang hujan yang mengguyur Kota Padang tidak terhenti sejak siang tadi dan mengakibatkan beberapa genangan terjadi di lapangan dan membuat pengawas pertandingan akhirnya memberhentikan pertandingan dan melalui proses 2 kali 30 menit sesuai dengan rules yang berlaku dalam pertandingan sepak bola. Nyata pertandingan bisa dilanjutkan kembali walaupun kondisinya saat ini memang agak sedikit sulit untuk bisa mengontrol bola melalui permainan bola-bola datar. Betul sekali. Dan kita lihat juga masih banyak air yang tergenang di lapangan dan memang ini rentan sekali membuat pemain bisa gampang untuk cedera. Dan kita lihat bagaimana sosok Biopolin yang begitu besar pun juga terjatuh dan sedikit mengalami masalah. Ya, wasit Oki Dwi Putra tampaknya meminta tim medis untuk memberikan bantuan kepada Bio Paulin. Kita saksikan bagaimana Pierre Bio Paulin, pemain yang tak tergantikan di barisan pertahanan dari Persipura Jayapura, tampaknya sudah memberi isyarat untuk minta diganti.
Ya memang dengan kondisi lapangan seperti ini kita tidak akan mungkin bisa melihat bagaimana strategi permainan yang baik. Karena kita tahu bahwa dengan kondisi seperti ini, pemain-pemain bermain secara sporadis, sangat sulit untuk mengembangkan teknik apalagi. Ya, sebentar juga di kejauhan kita saksikan bahwa hujan masih terus mengguyur lapangan dari Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang. Dan buat Anda yang baru saja menyaksikan jalannya pertandingan ini, di mana Semen Padang tadi berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat gol yang diciptakan oleh Edward Wilson Jr. yang merupakan top skor dari divisi utama musim lalu dengan 20 gol. Dan langsung dibalas oleh Persipura Jayapura melalui kapten kesebelasan anyarnya yang juga menjadi top skor bagi Persipura Jayapura musim lalu, yaitu Boas Salosa juga pada babak pertama. Kita saksikan bagaimana penyerangan yang coba dilakukan oleh para pemain dari tim Semen Padang. Ya, memang dengan kondisi seperti itu, dan kita lihat bagaimana juga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan ini menyebabkan begitu sulitnya memang pemain-pemain untuk mengembangkan permainan. Ya, Steffi Bonsaviat ternyata yang dimasukkan menggantikan Pierre Bio Paulin. Dalam bebas kali ini bagi Semen Padang. Diego Ferdiansyah yang menggantikan peran dari Jendri Pitoy di Momistar karena Jendri Pitoy telah hengkang ke Perseman Manokwari. Ya, betul sekali. Kita tahu bahwa Ferdiansyah pemain yang masih muda dan juga menanggung beban yang sangat berat menggantikan seorang senior, Jendri Pitoy, dan saya pikir juga jam terbang akan bermanfaat bagi dirinya nanti. Yu Kyun-ku, pemain lapangan tengah dari Semen Padang asal Korea. Sebuah tendangan cukup keras kali ini. Kita saksikan bagaimana Yu Hyun-ku. Ya, tentunya dengan kondisi lapangan seperti ini, bola-bola set piece atau bola mati ini memang sangat memungkinkan untuk mencetak gol, untuk membuka peluang. Kita lihat apabila memang bermain dari set play memang sangat sulit, apabila juga mereka menggunakan bola-bola bawah atau bola-bola dribble, ini sangat sulit karena selalu bola terhenti oleh air. Steban Vizcara. Wow. Kembali tekanan berikutnya. Oh, ya keras sekali kita lihat benturan-benturan. Bagaimana tadi Fenry Mofu. Masih Fenry Mofu. Berusaha melewati Steffi Bonsapia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tampaknya bagi tim Persipura Jayapura. Kita saksikan bagaimana pendukung dari tim Semen Padang yang memang mendapatkan sebuah tontonan kembali pertandingan di kasta tertinggi dalam sepak bola Indonesia setelah Semen Padang berhasil promosi musim lalu dengan menempati peringkat 3 di divisi utama Indonesia. Edward Wilson Jr. tadi, sebuah bicycle kick tadi yang dilakukan oleh Hamka Hamzah. Ya, hampir saja tindakan dari Hamka memberikan kesempatan kepada Junior untuk melakukan eksekusi. Namun masih beruntung tendangan masih bisa diblok. Ya, kembali. Inilah di andalan dari tim Semen Padang, Yu Hyun-ku untuk bola-bola mati dan David Pak Bey juga maju. Kesempatan kali ini Ferdiansyah berhasil tadi mentip bola. Ya, Esteban Vizcara berusaha mengejar bola. Ya, perebutan bola tadi antara Esteban Vizcara dengan Rahmat Rifai. Ya, kita saksikan bagaimana Rahmat Rifai. Oh, dia memang mengenai sedikit di wajah tangan dari Esteban. Walaupun memang terlihat tidak terlalu disengaja. Ya, handball nampaknya. Boas Salosa yang menjadi pencetak gol perdana bagi Persipura Jayapura di musim ini, yaitu musim 2010-2011. Dan ini merupakan musim yang ketiga bagi Jarum Indonesia Super League. Dan ini merupakan salah seorang pemain pilar dari tim Semen Padang di era Galatama dan juga ketika era Liga Indonesia awal. Neil Maizar menjadi pelatih, walaupun didampingi oleh salah satu legenda lainnya yaitu Suatman Iman di posisi direktur teknik. Ya, memang udah saatnya kita lihat bagaimana juga pelatih-pelatih muda
harus diberi kesempatan juga untuk memberikan atau menunjukkan kemampuannya. Dan tentunya kita tahu bahwa selama ini juga Semen Padang memang lebih mengidolakan seorang Suatman Imam sebagai pelatih yang begitu banyak mengangkat nama Semen Padang di kancah persepak bola nasional. Ya, sebentar ini juga buat Anda mitra sepak bola. Kembali kami informasikan bahwa pertandingan antara PSPS Pekanbaru menghadapi Persija Jakarta juga akan berlangsung di stadion yang sama atau juga di lapangan yang sama di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang ini akan dilakukan atau juga dilaksanakan setelah pertandingan ini. Kita saksikan bagaimana kondisi yang sangat sulit. Ya, kita belum lihat apakah AW1 akan menganggap bola telah meninggalkan lapangan permainan. Saksikan Ferdiansyah musim lalu hanya menjadi pelapis bagi seorang Yedri Pitoy dan di musim ini langsung menjadi starter setelah penjaga gawang dari Korea yang menjadi andalan tim Persipura Jayapura musim ini belum bisa tampil. Lukas Mandoen masuk menggantikan Rahmat Rifai. Memang begitu banyak nama-nama muda dari Persipura yang kita lihat bahwa mereka juga masih minim sekali pengalaman. Namun pemain dari usia 21 Persipura ini memang sangat pantas diberikan kesempatan juga untuk bermain di kompetisi sekelas ISL. Dan tidak untuk melakukan regenerasi tentunya. Yu Hyun Koo. Oki Dwi Putra yang merupakan wasit terbaik Jarum Indonesia Super League musim lalu. Dipercaya untuk memimpin jalan pertandingan di malam hari ini. Kembali Esteban Vizcarra. Pindah dari Pelita Jaya Karawang FC ke Semen Padang musim ini setelah sempat juga mengikuti seleksi di Persib Bandung. Lemparan ke dalam. Kita saksikan bagaimana Sajojo Ortizan Salosa. Ya, cukup menarik ya kita lihat bagaimana sosok dari Ortizan yang begitu senior juga di Persipura dan justru malah bahkan kepada Buaslah ban kapten diberikan adik dari Ortizan sendiri. Ya, dan yang seperti kita ketahui bahwa Persipura Jayapura memang di musim ini tidak lagi diperkuat oleh sang maestro atau juga seorang legenda hidup bagi persepak bolaan Jayapura atau juga Papua, yaitu Edward Ifak Dalam yang musim ini tidak lagi memperkuat tim dan membela Persidafon Davonsoro. Ya, memang pada akhirnya juga saat-saat memang yang memang tidak begitu diharapkan oleh seorang Edward Ifak Dalam yang sudah kemakan usia, dia harus menggusur dari skuad Persipura, namun memang ini harus dilakukan. Walaupun juga memang kita tahu Edward Ifak Dalam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Persipura. Hampir kurang lebih sekitar 16 tahun, Edward Ifak Dalam menjadi kekuatan dari Persipura Jayapura dengan berhasil membawa Persipura Jayapura menjadi juara musim 2008-2009. Ian Luis Cabes kali ini. Saksikan bagaimana Ian Luis Cabes berusaha untuk melewati Safrudin. Semakin deras hujan. Kita saksikan bagaimana kali ini adalah Boas Salosa dan Ian Luis Cabes kirim ke dalam kotak penalti. Wow, Stefy Bonsavia tampaknya ragu-ragu dia untuk memberikan umpan atau melakukan sebuah tendaan langsung. Ya, sedikit sulit Rendra, kita lihat bagaimana juga pemain-pemain ingin melakukan tendangan secara baik, namun pada saat bola berada di dalam air, genangan air inilah yang sangat menyulitkan mereka untuk melakukan tendangan yang baik. Yu Hyun Koo, kembali Stefy Bonsavia. Sakti Sitaga berikan bola kepada Edward Wilson Jr. Masih Edward Wilson Jr. Kekuatan fisik tampaknya menjadi kunci dari para pemain untuk bisa tampil maksimal di sebuah partai yang begitu berat dalam laga malam hari ini.
bagaimana juga air masih juga banyak tergenang dan memang sulit sekali dua tim mengembangkan permainannya. Hengki Ardiles. Edward Wilson Jr. kali ini berikan bola kepada Sakti Sinaga, tidak offside. Wow, masih Sakti Sinaga kali ini dengan gawang sudah kosong dan masih melebar dari gawang Ferdiansyah. Iya, kita lihat memang Sakti punya kesempatan melakukan eksekusi, namun sebenarnya kita lihat bagaimana juga ada pemain dari lini kedua yang datang untuk meminta umpan yang diberikan oleh Sakti, namun Sakti memilih melakukan tendangan langsung. Kita lihat masih menyamping dari gawang Ferdi. Bagaimana Neil Maizar yang musim lalu menjadi asisten pelatih dari Arcan Yuri, naik pangkat dia musim ini menjadi head coach dari Semen Padang yang memang menjadi kekuatan di era Galatama di tahun 80-an. Kembali Victor Igbonevo bersama dengan Pierre Bio Paulin menjadi pemain asing yang terus dipertahankan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Musim kedua bagi Jeko, Lokangi, Mutiara Hitam, Persipura Jayapura. Ya, sebelum ini berputar, kita juga mendengar bahwa terbersit bahwa sepertinya Jackson tidak akan lagi melatih Persipura karena memang permasalahan pembicaraan nilai kontrak yang tidak menemui kesepakatan. Namun akhirnya dia kembali memutuskan untuk menukangi Persipura. Manuel Banggai. Ya, inilah dia pasti sebuah pelanggaran-pelanggaran seperti ini akan sering terjadi dalam partai becek seperti ini. Iya, sangat keras, tapi bagaimana Hyunko melakukan tackling dengan dua kaki langsung menuju ke ini sangat berbahaya, Rendra. Tentunya tepat sekali keputusan dari Oki memberikan pelanggaran. Bahkan saya pikir ini juga sangat pantas memberikan kartu kuning. Safrudin kembali memberikan umpan panjang kepada Saktiawan Sinaga dan ada Victor Igbonevo, masih cukup cekatan Victor Igbonevo, pemain asal Nigeria. Ya, kita saksikan kali ini pergerakan yang dilakukan Hamka Hamzah. Langsung saja membuang bola dan datang kali ini Hengki Ardiles. Umpan ke dalam kotak penalti, sebuah umpan yang dilepaskan tadi oleh Fendry Movu. Kembali Safrudin, lebar ke dalam bagi Semen Padang. Esteban Vizcara. Kembali lagi kita lihat Safrudin, bola meninggalkan lapangan permainan. Rebutan tadi dengan Edward Wilson Jr. Hamka Hamzah. Manuel Wanggai. Tidak ada Lukas Bandowen, salah seorang mutiara muda. Dan Hengki Ardiles mungkin tak tergantikan perannya di Semen Padang. Kembali Hamka Hamzah. Dan juga mitra bola, kita sudah memasuki menit ke-86 di waktu normal pertandingan babak kedua antara Semen Padang FC menghadapi Persipura Jayapura dalam laga perdana bagi kedua tim di Jarum Indonesia Super League musim ini.
Prestasi yang begitu Syamsidar. Jauh sekali Syamsidar keluar dari gawangnya. Ortizan Salosa. Ian Luis Cabes. Masuk kepada Lucas Mandowen tadi. Edward Wilson Jr. masih Semen Padang. Bicara Pangkali. Berebut dia dengan Yu Kyun Ko. Kembali Hengki Ardiles pada Edward Wilson Jr. Fendri Mofu, Hamka Hamza, jebaku dia untuk bangun mengamankan daerah pertahanannya. Kembali Ferdiansyah. Belum meninggalkan lapangan permainan, masih Hengki Ardiles. Kali ini Gerald Pangkali. Stevie Bonsavia. Ya, perebutan bola. Pelanggaran tampaknya dilakukan tadi oleh Boaz Salosa. Kembali Yu Kyun Ko. Ya, kita lihat bagaimana peran dari Jonko sangat dominan sekali di tengah. Dan waktu 2 menit. Tambahan waktu di babak kedua. Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Haji Agus Salim Kota Yu Kyun Ko langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Kembali masih ada Victor Igbonevo. Sangat sulit kita saksikan mengontrol bola. Tino Spaye. Kembali Victor Igbonevo menghalau bola. Masih ada Stevie Bonsavia, Emmanuel Wanggai, pelanggaran. David Pakbe juga masih menjadi kekuatan musim lalu bersama dengan Edward Wilson Jr. Saksikan Jackson Elf Thiago. Emmanuel Wanggai masih terduduk. Hari yang berat bagi seorang breaker seperti Emmanuel Wanggai malam hari ini. Ya, dengan hilangnya sosok Edward Ifakdalam di tengah, maka Wanggai lah kini yang berperan untuk menggantikan sosok dari Ifakdalam. Dan tentunya juga kita tahu kemampuan dari seorang pemain ini, walaupun mungkin dia hanya seorang pemutus serangan dan kurang begitu sebaik dari Ifakdalam untuk memberikan kontribusi atau passing terukur kepada rekan-rekan lainnya. Wow. Langsung ditutup tadi oleh Park Chung Yung. Saksikan bagaimana Park Chung Yung masih terjatuh. Sebuah tendangan yang dilepas oleh Lucas Mandowen. Ya, wasit Oki Dwi Putra akhirnya meniupkan peluitnya dan pertandingan antara Semen Padang menghadapi Persipura Jayapura berakhir dengan skor 1-1. Di mana gol dari Semen Padang dicetak oleh Edward Wilson Jr. dan gol dari Persipura Jayapura dicetak oleh Boaz Salosa. Dan jangan kemana-mana, mitra sepak bola, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.